dukung begitu. Tapi yang ini karena semangat. Selamat pagi Bapak Ibu yang sangat saya hormati, dan saya senang sekali hari ini bisa berjumpa. Saya tadi berpikir di rumah, Mas Ganjar besok datang jam 7:30 itu. Ini teman-teman saya yang kontak saya banyak sekali. Pak Polri, Bu Miranda, Pak semua. Tapi undangannya itu 7:30. Sarapan Pak tadi Pak. Kenapa yang datang banyak sekali Pak? Belum makan. Belum makan? Tadi masih kita sisain Pak. Tenang aja Pak, tenang aja Pak. Bapak Ibu, setiap 5 tahun sekali suasananya ya 11-12 seperti ini. Sesuatu yang biasa menjadi sangat luar biasa. Padahal sebenarnya kita mesti menganggap itu sesuatu yang biasa saja. Sebuah evolusi dalam sebuah pemerintahan yang pasti akan terjadi. Apapun, 5 tahun selesai, 5 tahun gantian, itu konstitusi. 5 tahun selesai, 5 tahun lagi kalian boleh maju, dan maaf nggak boleh nambah. Itu konstitusi. Kalau kita semua masih ingat, anak-anak bangsa ini berkomitmen di tahun 98 kan, terus ada amandemen tuh Pak Ketua. Pada saat ada amandemen kan orang meminta dari yang sentralistik menjadi desentralisasi, dari kekuasaan yang sudah ditulis kekuasaan itu tidak tak terbatas, artinya dibatasi. Waktu itu ya tiap 5 tahun selesai lagi. Wah ini karena kebiasaannya, biasanya gitu. Lalu dulu ada statement apa namanya, pernyataan sikap waktu itu, kebulatan tekad. Bapak kelihatan senior Pak. Berarti mengalami TV hitam putih, BPRI, harga cabai keriting menurut petunjuk presiden dan seterusnya gitu ya. Itu Pak. Dan kemudian ditulis belakang. Itu tuntutan rakyat. Terus apa lagi? Ya otonomi seluas-luasnya. Saya kira ada Pak John di Bali itu orang Jawa yang pernah lahir di Ambon. Atau kembali ya Pak? Kembali. Nggak tahu, beliau sudah lama sekali di KSW. Apa mungkin Gubernur Jawa Tengah itu kayak saya? Maaf, bukan anaknya pejabat, orang biasa-biasa saja begitu. Atau saya tidak yakin Pak Oli juga jadi gubernur kalau tidak ada reformasi saat itu, sehingga siapapun bisa menjadi apapun. Siapapun bisa menjadi apapun. Maka dalam konteks representasi, rakyat mempercaya yang mana. Dan betul pada itu, waktu saya bertemu dengan Romo Pran Magnis, senang sekali saya ngobrol. Kalau saya sikapnya jelas, makanya jelas apa Romo? Saya udah giat, tapi kan mau dukung saya gitu. Kalau saya sikapnya jelas seperti yang saya omongkan, bahwa dalam pemilu itu tidak sedang mencari orang paling baik, orang yang mumpuni, tidak, tapi mencegah orang jahat berkuasa. Tapi kan mau dukung saya. Lalu saya diberi buku yang sangat legend, bukunya beliau, Etika Politik. Mudah-mudahan Bapak Ibu tadi malam nonton debat. Iya saja Pak, biasanya nonton gak usah sampai ketawa. Ketawa itu menunjukkan sesuatu. Jadi kemarin saya di Bandung memulai acara kampanye terbuka pertama. Dan di Bandung saya diajak mampir ke Museum Tionghoa. Apa ya? Mereka ini menyampaikan dengan perasaan yang dari dalam, semangat luar biasa, tangan jadi tarik-tarik untuk menunjukkan foto-foto
dari sekian dinasti yang masuk ke Jawa, ke Indonesia dari jalur sutra itu dia sebutkan. Kalau dia katakan ini Pak perjalanannya. Dia misinya hanya satu, dagang. Katanya begitu. Tapi ada budaya yang masuk, ada agama yang masuk. Tapi ceritakan, Mbak Yeni yang kelompok Muslim dari Tiongkok yang masuk dalam sejarah itu. Maka pas saya di Surabaya ada Masjid Tengho ya Mbak. Ternyata bapaknya Pak Hari itu salah satu yang donatur utama di sana. Di Masjid Tengho itu. Maksud saya, setelah saya melihat dari museum itu, ditunjukkanlah satu persatu peran tokoh. Makanya tahu nggak 28 Oktober itu rumah siapa yang dikasih? Saya sih pernah baca. Ada seorang Tiongkok yang dipinjamkan rumah, dan dia ternyata punya semangat spirit yang sama agar lepas dari penjajahan. Itu 1928, belum 45. Kami juga pernah, kami itu maksudnya saya etnisitas Tiongkok yang masuk ke sini, mereka menyampaikan begini, kejadian pembantaian di Jakarta itu dulu sebelum Indonesia merdeka itu karena kelompok-kelompok ini melawan Belanda. Jadi dia bergabung dengan kelompok pribumi. Sebuah sejarah diceritakan banyak. Setelah itu kemudian ditunjukkan, ini loh Pak yang di pemerintahan sejak era Bung Karno. Ini loh yang jadi tentara Pak. Ini loh yang atlet-atlet hebat Pak. Ini loh, itu juga satu-satu sampai terakhir jadi dalam sebuah perjalanan. Bapak Ibu, disitulah saya sampaikan. Makanya, jadi apa pendapatnya? Enggak, saya meyakini Republik ini lahir dari bidan-bidan yang berbeda-beda. Berbeda sukunya, golongannya, agamanya, rasnya. Itu sudah fakta. Maka tidak boleh ada satu pun yang boleh mengklaim bahwa dirinya yang paling superior untuk melahirkan Republik ini. Maka semua punya hak yang sama. Itu dari sejarah yang kemarin ditunjukkan. Dan sama, karena setiap kali 5 tahunan ada kontestasi, apa saja sampai gosong kan? Digoreng terus apa saja sampai gosong. Nah tugas kita sebenarnya mengawal agar demokrasi berjalan baik, demokratisasi juga bisa berjalan. Maka tugas kita mengawal agar demokrasi tidak offside. Salah satunya adalah kelompok agama. Salah yang lain itu intelektual. Salah berikutnya adalah sipil saya. Maka dari seluruh kejadian ini Bapak Ibu, kalau Pak Ketua sampaikan ada seorang datang di sini untuk menjadi pemimpin, sebenarnya saya hanya mengikuti panggilan sejarah saja. Persis seperti saya formatik Tusampen sebelumnya, gak pernah saya bermimpi bisa bareng Pak Windu, Pak Firman, Pak Polri di DPR. Siapa saya? Siapa saya? Bukan siapa-siapa. Masuk periode kedua sama Pak Oli dukung. Ganjar ini nggak level kalau di nasional, udah diusir aja dia. Saya sudah ke daerah, udah ke daerah gitu. Dan kita rapat fraksi hanya 5 orang waktu itu. Ini salah satu provokatornya. Maka saya sumpah, kamu ngomong pasti kamu ikut saya. Benar ikut jadi gubernur. Ini bukan sejarah dikit. Terus menjadi gubernur, Pak Jan ya. Setelah sebelumnya, sekian tahun sebelum saya kan semua tentara. Semua tentara, maaf ya, tua pensiunan. Tidak ada. Maka saya harus rambut putih biar kelihatan tua. Kembaran sama Pak Jan. Pak Ganjar sama Pak Jan itu kakak adik. Ya dong. Kalau tidak ada reformasi tetap tidak akan itu terjadi.
Tapi kuasa tidak hanya sekedar kuasa, menang, berkuasa, duduk, orang tepuk tangan, tidak. Misi apa kemudian mau dibawa? Kalau saya boleh bercerita sedikit, Pak. Waktu saya jadi challenger gitu di Jawa Tengah, saya tanya pada masyarakat itu, apa sih yang dipersoalkan di rakyat ketika sebuah kuasa itu ada di sana? Itu hanya ada dua itu, Pak. Satu, politisi kalau sudah duduk ingkar janji, maka tadi bukan janji tadi. Jadi kemudian itu menyakitkan. Buat kami menyakitkan juga. Bukan dikira kita senang-senang, karena ada moral, ada concern, ada etik. Gak enak juga ini. Tapi seorang politisi juga nggak boleh lari, harus menghadapi meskipun tidak populer. Hadapilah. Karena Anda mendapatkan itu karena kepercayaan rakyat itu. Dan yang kedua, saya tanya kepada mereka, apa kemudian yang jadi persoalan? Korupsi. Maka 2013 saya ingat betul kami riset hal itu dan kita tunjukkan. Ini loh, setelah kita remas-remas, kita peras-peras harinya ini. Jadilah tagline, boten korupsi, boten ngapusi. Itu dua pisau mata pedang yang kita ambil, yang rakyat percaya. Maka kemarin saya keliling di beberapa tempat di Jawa Tengah, di Batang, Kabupaten Batang. Pagi-pagi Pak Ganjar besok mampir ke terminal ya. Agak aneh. Biasanya mampirnya ke pasar. Ini ke terminal. Ternyata Bu, sudah ada yang nyambut saya. Siapa mereka? Supir truk. Supir truk, dan truknya itu Bu, sudah ditempelin gambarnya Ganjar Mahfud. Dulu saya tahu itu gambarnya Ganjar. Maka saya tanya, "Aduh, sekarang ini trukmu ya?" Dulu, iya Pak. Oh, bagus banget. Kok sekarang Ganjar Mahfud? Kan dulu belum ada Pak, masih Pak Ganjar. Cerita ini dimulai ketika saya datang ke Malang di Jawa Timur. Sopir truk ini punya jejaring dan di Jawa Timur itu ketuanya. Dia nuliskan di akun medsosnya, kapan ya bisa ketemu Pak Ganjar. Maka pada saat saya datang ke Nastar, saya bilang ini, Pak, kita ada supir truk ini ketemu, kamu panggil. Sudah datang dia ke hotel. Itu ke hotel truknya dibawa. Ini ada show off juga dia. Apa yang menarik dari truk itu? Itu gambarnya wajah saya ketika itu pertama kali truk wajahnya nempel di pantat truk itu. Itu pertanyaan. Dengan antusias saya tanya, Bro, kenapa Anda pasang gambar saya di sini? Ternyata sama dengan kejadian-kejadian di beberapa truk yang dipasang itu. Pak Ganjar itu jadi gubernur pertama di Jawa Tengah ngamuk di Jembatan Timbang. Itu legend kata mereka. Karena apa? Setelah itu Pak, kami nggak ada lagi pungli-pungli di Jembatan Timbang. Itu ceritanya. Dan itu kejadiannya di 2014 persis ketika mau pencapresan. Ketika semua orang berbicara siapa capresnya, siapa cawapresnya, tiba-tiba ada orang ngamuk di Jembatan Timbang. Dan itu menjadi cerita ramai, sederhana. Berkembanglah cerita itu bahwa hampir seluruh jembatan timbang yang ada di Indonesia itu seperti itu kondisinya. Bahkan teman saya dari Jawa Barat mencari saya. Ini anak ITB, pernah bekerja di pemerintahan dan mengelola jembatan timbang. Dia ternyata punya persoalan bahwa dia ingin membersihkan itu tidak bisa. Lalu dia membuat riset menarik. Orang-orang di jembatan timbang itu katanya, itu bangun tidur, terus kemudian dia cuma buka apa, musafilernya sih, itu udah ada 1,5 juta. Dan yang menarik, dia riset lagi, apakah berpengaruh kepada perilaku di keluarganya. Ini luar biasa. Ternyata maaf, anaknya terlibat narkoba, sekolahnya putus, tidak beres. Jadi ya rezeki yang diperoleh tidak benar, hasilnya seperti ini. Percaya atau tidak, kemudian
Akhirnya orang anak ini menulis, ada tulisan di Kompas lama sekali dikirim ke saya. Terus dia nyari bagaimana bisa ketemu saya dan kenal. Kan dia bisa baca. Itu cerita pungli dan korupsi. Dan setelah itu saya terpaksa betul ketat. Dan wajahnya seperti otoriter. Kecil. Pokoknya statement pertama setelah saya menemukan itu akhirnya hanya satu ini. Tidak ada lagi seorang pimpinan. Kalau kamu mau naik pangkat, silakan Anda masuk dalam promosi terbuka. Selesai. Dan hari ini saya tanya, kepala dinas, berapa TKB-mu? 7 juta. Bagaimana tidak korupsi? Dan setelah itu orang tidak percaya karena ini gubernur baru pasti banyak omongan. Itu tadi Pak, hanya janji. Pasti orang ini juga kalau nanti jalan juga kelakuannya sama. Maka datanglah seorang kepala dinas pagi-pagi memberikan laporan ke saya. Habis bekerja gitu, gede banget. Wah, kamu ketik seperti ini. Bahasa pegang itu uang. Jadi saya tidak dipercaya, statement tidak dipercaya. Jangan korupsi ya, tidak dipercaya. Apa terjadi Bapak Ibu? Ini uang ya. Iya Pak, kenapa kasih ke saya? Jangan tahu diri. Tahu diri. Bapak Ibu, ini sebuah kebiasaan kan? Saya tidak kasih pilihan. Begini, kamu ambil ini, saya hanya butuh satu kata saja. Maaf, selesai. Atau kasihkan ke saya, besok saya serahkan ke KPK sebagai laporan gratifikasi. Nah, kamu besok dipanggil. Kamu pilih mana? Langsung keluar seringnya sejagung-jagung. Dan setelah itu sebaiknya kamu tidak stres. Saya berhentikan dulu dari jabatannya. Biar tidak stres. Tapi setelah itu diulang 2 kali dan yang menarik kali berikutnya itu dia nggak menerima seorang bungut itu. Dan itu diakui oleh 37 dari setahun. Kalau hari ini kamu tidak bisa. Kalau itu biasa peringatkan, kalau ini kamu harus berhenti. Dan baik-baik. Habis itu 7 tahun berikutnya saya memimpin jabatan, masih ada yang melakukan. Saya ditusuk dari belakang ya. Harus berhenti. Di balik cerita ini sebenarnya kami ingin menyampaikan bahwa perdebatan tadi malam juga sama. Orang bicara panggang ilegal, ada yang mau mencabut iup ilegal. Kalau iup ya legal. Gak apa-apa, itu mungkin karena bahasa itu kadang-kadang seperti itu. Maka kalau kita melihat kondisi ini Bapak Ibu, saya senang bisa bersama Pak Mahfud. Karena Pak Mahfud itu kata ayahanda beliau, kata Gus Dur, itu peluru tak terkendali. Jadi bisa nembak-nembak ke sana. Tapi sebenarnya misinya bagus beliau. Misinya ada, tidak ada korupsi. Kalau kamu lihat sebuah kasus macam, dia berondong itu. Gayanya beliau. Maka kadang-kadang di luar kebiasaan yang ada. Nah inilah buat saya di panggilan sejarah saja. Dan saya dengan Pak Mahfud tidak ada beban apa-apa. Kami tidak ada beban apa-apa. Maka pada saat debat sebelum Pak Mahfud, kan ada debat lagi itu sebelum Pak Mahfud itu. Ingat ya? Ramai sekali 2 orang. Tembak sana, tembak sini. Jadi yang repotnya berdiri di tengah itu. Tembak. Ini kenapa tembak-tembakan sebenarnya? Oh mungkin karena isunya pertahanan gitu, tembak-tembakan itu. Saya bilang, etik, moral, track record, akhirnya semua diungkap. Maka buat saya, karena kami tidak punya beban-beban itu, tapi yang mau kami katakan bahwa itu pahit buat yang lain silakan. Tapi inilah fakta yang kalau kita mau memperbaiki. Dan terakhir ceritanya adalah menghadapi demokrasi hari ini tentu peran tokoh agama, tokoh masyarakat, civil society menjadi penting seperti di awal saya sampaikan.
Kita sudah mendapatkan cerita di Medan, Sumatera Utara, seorang kepala dinas jelas-jelas membidik seperti itu. Di Kabupaten Batubara rekamannya keluar, tidak diakui oleh semua yang tertuduh atau disangka oleh publik. Wah, saya ada Batubara, Kabupaten Batubara. Lalu ada orang yang mengupload itu, setelah sekian kali semua orang mengupload, ditangkap jam 3 dini hari. Kan benar. Maka saya sampaikan, itu mestinya ada orang yang minta digital forensik. Itu benar. Kawan-kawan saya, para kepala daerah, Bapak Ibu, jadi ditelepon. Udah nggak usah kenceng-kenceng lagi. Dan kemudian dia melakukan penekanan-penekanan. Disandra. Loh, makanya saya tanya tadi yang sepuh-sepuh, yang sudah senior-senior, pasti merasakan kejadian sebelum 98. Sebelum jatuhnya Soeharto, suasananya kan ketahuan. Sampai kita dilecek pakar asing. Oh, di Amerika, pemilu hari ini, ntar sore selesai. Di negara yang lain, seminggu lagi selesai. Yang paling bagus di Indonesia, belum pemilu sudah hasil ya sudah selesai. Kita dilecehkan gitu. Dilecehkan. Jadi gimana ya kita membatasi? Nah, suasana terjadi seperti itu. Suasana terjadi seperti itu. Dan hari ini nggak boleh. Jadi ditanya sama kawan-kawan, sampai saya merasa, gimana Mas Ganjar suasana ini? Saya kadang-kadang tidak merasa sebagai capres lagi, merasa sebagai aktivis lagi, seperti mahasiswa dulu gitu. Jadi nggak boleh dibiarkan begini. Maka saya sampaikan, kalau kita sudah dalam track yang benar, tabrak. Dalam track yang benar, tabrak. Nggak bisa lagi seperti itu. Ya, kejadian Boyolali, mungkin dia salah, tapi kan tidak boleh begitu. Habis itu gimana itu? Itu sehari setelah. Aku pikir kampanye, ternyata apa itu? Orang pemakaman. Bapak Ibu, ada banyak hal yang ingin saya ceritakan. Tapi karena ini bukan kampanye, apalagi visi-visi begitu ya. Kami harus mengakhiri. Dan saya menyampaikan terima kasih. Mudah-mudahan pengantar ini menjadikan informasi kepada Bapak Ibu sekalian untuk kita bijak bersama-sama. Kita lihat untuk mengawal situasi lebih baik agar kelak Indonesia juga lebih baik, karena lingkungan luar juga sedang tidak baik-baik. Maka kita melakukan revisi tentang ini agar kelak Indonesia bisa ya berdiri tegak sejajar dengan yang lain. Mohon maaf pada kekurangan. Saya kembalikan pada Pak Sekretaris. Makasih. Terima kasih Pak Ganjar untuk sharingnya. Bapak Ibu, kalau kita lihat di TV dan lain-lain itu sangat formal ya, dengan framing-framing berdasarkan media juga ada. Tapi dalam perjumpaan langsung seperti ini kita bisa berbagi storytelling dan suasana yang lebih hangat dalam interpersonal kontak